Start recording. Yuk Kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelas A Informatika 23. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai supervised learning, yang mana adalah metode dalam machine learning di mana algoritma dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label atau kunci jawaban. Di sini yang pertama ada daftar isi. Di sini kita akan memulai dengan perkenalan, kemudian pendahuluan, kemudian materi dari konsep, teori, jenis-jenis algoritma, dan juga contoh implementasi dari supervised learning. Oke, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ilhami Somahodi dengan NIM 002, habis itu Naufal Denta dengan NIM 013, Satria Zidni Prasetyo dengan NIM 036, dan Zipen Rolian dengan NIM 030. Oke, baik. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam era kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, machine learning menjadi teknologi utama yang digunakan untuk membuat sistem mampu belajar dari data. Salah satu pendekatan paling populer dalam machine learning adalah supervised learning. Metode ini digunakan ketika data pelatihan memiliki label atau output yang benar, sehingga model dapat belajar hubungan antara input dan output. Supervised learning banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti prediksi harga, deteksi spam, diagnosa penyakit, hingga pengenalan wajah. Karena kemampuannya yang praktis dan akurat, metode ini menjadi fondasi banyak aplikasi AI modern. Baik, selanjutnya oleh Mas Ziven. Oke, konsep supervised learning. Supervised learning di belajar mesin di mana model dilatih menggunakan data berlabel. Artinya setiap data di input memiliki output yang diketahui atau label. Dan tugas model adalah mempelajari pola dari data tersebut untuk melakukan prediksi pada data baru. Contoh sederhananya adalah input. Inputnya tinggi dan berat badan. Outputnya klasifikasi apakah seseorang itu obesitas atau normal. Lanjut ke teori dan prinsip dasar. Supervised learning berfokus pada pemetaan fungsi f sama dengan y, yaitu fungsi yang mengubah input x menjadi output y. Proses ini melibatkan 2 tahap utama. Yang pertama ada tahap pelatihan atau training, menggunakan model yang mempelajari pola dari data yang sudah diketahui hasilnya. Terus yang kedua ada tahap prediksi atau testing dan inference. Model menggunakan pola yang dipelajari untuk memprediksi hasil dari data baru. Tujuan utamanya untuk meminimasi error, mengurangi selisih antara prediksi dan nilai sebenarnya. Terus ada generalization, mampu bekerja baik pada data baru, bukan hanya data latih. Lanjut Mas. Mas Satrio monggo. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis algoritma supervised learning. Yang pertama ada tipe regresi, kemudian linear regression, polynomial regression. Kemudian tujuannya memprediksi nilai kontinu. Kemudian ada klasifikasi, KNN description, tree SVM logistic regression, tentukan kategori kelas. Kemudian untuk kemudian ada assembly, random forest grading, gabungan beberapa model untuk akurasi.
Ya, ada penjelasan singkatnya. Linear regression itu untuk memprediksi angka, misal harga rumah. Kemudian untuk logistik regression merupakan klasifikasi biner, misal spam atau bukan spam. Kemudian ada KNN itu untuk memprediksi berdasarkan tanggal harga terdekat. Kemudian ada Davidson merupakan pohon keputusan untuk klasifikasi regresi. Kemudian ada random forest merupakan gabungan banyak pohon atau lebih akurat dan stabil. Kemudian ada contoh implementasi di dunia nyata, itu ada di bidang kesehatan, ada prediksi penyakit dari data medis. Kemudian untuk keuangan ada prediksi kredit atau harga saham. Kemudian di e-commerce ada rekomendasi produk dan prediksi pembelian, email dan keamanan, deteksi spam dan phishing, dan terakhir di transportasi prediksi kemacetan atau kendaraan. Lanjut Mas, monggo. Oke, berikutnya adalah contoh praktek implementasi dalam program nyata. Kita akan menggunakan dataset iris dan algoritma KKN, itu Key Nearest Neighbors, untuk klasifikasi jenis bunga. Untuk langkah-langkah yang pertama yaitu load dataset iris. Yang kedua, bagi dataset menjadi train atau tes. Train dan tes. Yang ketiga, latih model KKN. Dan yang terakhir, lakukan prediksi dan evaluasi akurasi. Berikut untuk kode programnya, bisa dilihat ya kawan-kawan. Kalau misal mau coba, itu ada link kodenya, silahkan dibuka. Oke, next. Lah, malangan lagi. Kok nge-lag ini ya? Sedih indah loh, cok. Kok hilang mana ya gambarnya ya? Oh iya, Krungu. lah, wis iso yuk. Iso.
Ayo Pak, sayang screen. Nah, berikut untuk implementasinya. Nah, ini hasilnya ketika di run ya teman-teman. Oke Pak, sudah Pak. Nah, untuk yang terakhir, dari kesimpulan. Supervised learning adalah metode pembelajaran mesin yang umum dilakukan atau yang kuat karena menghasilkan model prediktif yang akurat, contoh untuk regresi dan klasifikasi, dan banyak digunakan dalam industri. Dengan data yang cukup dan algoritma yang tepat, supervised learning dapat menjadi fondasi utama dalam membangun sistem AI yang cerdas dan reliable. Terima kasih. Tutup, Mat. Gue yang nutup Pak. Oh ya wis. Makasih teman-teman, selamat beristirahat. Terima Oke, kasih. oke. Ya, Terima kasih Yai. juga. Ojo lali pesen nasi cokot nak somat. Oh, kamu tutulan tuh, Mat. Dolan toh. Nah esok ngono buka ora ke sarapan. Wah, ready nih. Awan nih. Waduh, aku nak sarapan ngono iki bingung golek sarapan aku kok. Gak usah sarapan aku ini gak pernah kok. Nah, aku nak rasa sarapan lemes.